Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para petani pisang dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan memberikan 5 tips agar tanaman pisang kita bisa tumbuh subur-subur dan bila berbuah pun bisa besar-besar. Karena ada beberapa cara yang harus Anda terapkan di kebun pisang Anda. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel Petani Pisang dan jangan lupa pula tekan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya dari channel Petani Pisang. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Pisang merupakan buah yang paling tersohor di Indonesia. Buah pisang dapat dimakan langsung ketika matang dan bisa diolah aneka ragam masakan pada saat mentah dan matangnya. Rasanya yang nikmat membuat aneka olahan pisang hampir bisa ditemui di setiap harinya. Bukan hanya karena rasa buahnya yang nikmat, tapi karena juga batang, daun, jantung, serta akarnya pun bisa dimanfaatkan. Tanaman buah pisang biasanya banyak ditemui tumbuh liar di pelosok-pelosok desa, dibiarkan begitu saja di pinggir jalan, tumbuh berbuah hingga mati. Padahal sebenarnya membudidayakan tanaman pisang ini bisa memberikan prospek yang menjanjikan, karena permintaan pisang di setiap daerah, baik di desa, perkotaan, perhotelan, sampai restoran-restoran bertaraf internasional pun terus membanjiri dan tidak putus-putus. Permintaan akan stok buahnya pun melonjak dari tahun ke tahun, membuat petani pisang merasa kewalahan atas permintaan yang datang terus-menerus. Jika Anda pengen budidaya pisang, pada pokok pembahasan kali ini saya mau memberi cara budidaya pisang yang benar agar mendapat hasil yang maksimal. Yang pertama, tentukan lahan atau lokasi yang terbaik. Pisang tumbuh subur di daerah tropis yang pasokan sinar matahari dan air tersedia sepanjang tahun. Oleh karena itu diperlukan daerah dengan iklim tropis jika ingin mendapat kualitas pohon pisang yang bagus. Pohon pisang tumbuh baik jika berada di dataran tinggi maupun rendah, intinya 2.500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, menentukan pemilihan bibit. Karena pisang memiliki banyak sekali kerabat dekat, maka pemeliharaan jenis pisang yang sesuai jenis apa yang Anda inginkan adalah poin yang terbaik. Pisang biasanya ditanam dengan cara generatif atau dengan menggunakan tunasnya. Untuk pemilihan tunas pohon pisang yang terbaik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tunas tegak dengan ukuran 100 cm sampai dengan 150 cm. Diameter batang 15 sampai 20 cm. Tunas bersih dari kotoran-kotoran atau lumut tanaman. Daun tunasnya seperti daun yang berukuran sempit dan berhelai 4. Yang ketiga adalah cara menanam pohon pisang. Langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah gemburkan lahan dengan menggunakan cangkul yang akan ditanami pohon pisang. Namun sebelumnya, bersihkan dulu lahannya dari tanaman-tanaman liar seperti gulma yang dapat merusak tumbuhnya tanaman pisang. Nantinya setelah digemburkan, biarkan asupan pupuk kompos dan juga unsur hara di sepanjang lahan. Diamkan selama 1 minggu untuk menunggu bercampurnya tanah dengan unsur hara. Buat lubang tanam pada tanah ukuran 30 x 30 cm dengan jarak tanam 3 x 3 meter di setiap pohonnya. Setelah itu buatlah drainase yang bagus untuk sistem pengairan. Tanamkan tunas pada lahan tersebut. Disarankan untuk menanam pohon pisang di musim awal penghujan. Hal ini bertujuan memberikan pasokan air yang cukup pada tunas pisang yang akan ditanam.
Tanamkan tunas pada lahan tersebut. Disarankan untuk menanam pohon pisang di musim awal penghujan. Hal ini bertujuan memberikan pasokan air yang cukup pada tunas pisang yang akan ditanam. Perhatikan posisi tunas yang ditanam. Arahkan tegak lurus agar tunas yang baru ditanam tidak mudah roboh karena tertiup angin. Selanjutnya tutup kembali tunasnya dengan tanah yang tadi sudah dicampur pupuk kompos untuk memberikan asupan nutrisi yang cukup bagi awal pertumbuhan. Yang keempat adalah perawatan setelah penanaman. Untuk memperoleh hasil produksi buah pisang yang maksimal, maka sebaiknya perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pemupukan susulan setelah tanam pisang umur 6 bulan, maka perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menambah pasokan unsur hara yang ada di tanah. Gunakan pupuk kandang atau NPK. Ketika tidak sedang kemarau, maka pohon pisang tidak perlu disiram. Namun pada musim kemarau, pohon pisang membutuhkan sedikit lebih banyak jumlah air. Tanaman-tanaman liar dapat menghambat tumbuhnya pohon pisang. Jadi perhatikan pertumbuhan tanaman-tanaman liar tersebut dan segera singkirkan. Pohon pisang yang sudah tumbuh besar memiliki daun besar dan lebar yang mudah mengering. Pangkas daun yang mengering dan sisakan daun yang segar. Jika tidak dipangkas, daun kering itu akan mengeluarkan gas yang bisa membuat daun segar yang lainnya ikut mengering. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa sebaiknya hanya ada 3-4 saja pohon pisang yang terdapat dalam satu rumpun pohon. Hal ini dikarenakan agar unsur hara yang terdapat dalam tanah bisa tercukupi. Jika terlalu banyak pohon pisang dalam satu rumpun, maka kemungkinan habisnya unsur hara dalam tanah bisa terjadi. Pohon pisang jadi tidak subur dan lambat berbuahnya. Yang kelima adalah cara panen. Sebelum panen, sebaiknya dilakukan perawatan terhadap buah pisang yang belum siap panen. Ketika pohon pisang sudah memperlihatkan tandanya 5-7 sisir, artinya kapasitas sisir yang ditanggung tandanya sudah maksimal. Maka sebaiknya potong jantung pisangnya, walaupun masih ada tanda-tanda sisir baru yang akan muncul. Bungkus buahnya dengan menggunakan karung kering atau plastik. Berikan pupuk perangsang buah untuk merangsang pertumbuhan buah yang maksimal. Pada saat buah pisang sudah berwarna hijau, artinya sudah siap dipanen. Selanjutnya, pada saat buahnya siap dipanen, panenlah dengan menggunakan pisau yang tajam. Potong tandanya dan simpan dengan arah terbalik agar getahnya dari tandan tidak menjalar ke buahnya. Setelah masa panen, disarankan untuk memotong seluruh batang pohon hingga meninggalkan umbinya saja. Dan sebaiknya gunakanlah tunas baru untuk membudidayakan kembali, yaitu memulai menanam dari awal lagi pada saat lahan sudah berusia 5 tahun. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kembali kesuburan lahan. Oke, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membuat Anda yang pengen budidaya pisang agar tidak ragu-ragu lagi. Karena semua panduan yang saya berikan tadi, insya Allah bisa dibuktikan kebenarannya. Jangan ragu lagi jika Anda berminat budidaya pisang. Langsung saja terapkan tahapan-tahapan tadi.
Terima kasih sudah berkunjung di channel Petani Pisang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.